Udah gue tinggalin Bangin. Udah. Iya. Oh, Bangin. Tri sambil tanya si Tri. Sambil tanya Yogi. Posisinya di mana sama Yosi ya? Si Brigjen Guntur, guru datang nggak tuh si Guntur tuh? Udah semua. Oke. Abang, mungkin terkait pernyataan Alvin Lim mempertanyakan sumber uang dari mana bisa merawat ODGJ, apakah Novi sebagai kerja apa sebagai pelacur atau jual narkoba. Dia mempertanyakan itu seperti apa? Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, kita hidup ini di dunia jangan terlalu suka mencari-cari kelemahan orang ya. Itu satu dulu ya. Saat kita mencari kelemahan orang, kita juga banyak kelemahan. Nanti kita terjebak dengan apa yang kita sampaikan pada orang lain. Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu yang suatu ketika akan memakan dirimu. Itu kira-kira. Jadi kalau kita sudah mulai menjustis orang, itu harus dibuktikan secara fakta. Apakah yang dilakukan itu berdasarkan data-data faktual. Jangan kita berbicara katanya. Ya. Nah ini yang saya kadang-kadang nggak habis pikir. Kalau seseorang siapapun itu ya, kalau menyatakan sudah kamu menyebutkan kamu pelacur atau pemakaian narkoba, itu udah kena undang-undang ITE ya. Apalagi menyebutkan namanya langsung. Tuduhan apakah sebagai ini? Itu sudah langsung direct itu kena dia. Makanya kita hati-hati. Jadi jangan pada saat kita meluapkan emosional itu lepas kendali, sehingga orang yang kita tuju juga akan tidak menerima permasalahan itu. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana reaksinya Novi terhadap permasalahan ini. Kan kita kembali kepada objek yang dituju ini ya. Nah, saya nggak mau berpikir entah bagaimana, karena saya orangnya yang equal dan netral ya. Saya nggak akan pernah bilang laporkan saya nggak perlu. Silakan yang menalar, yang menerima hujatan itu, apa langkah-langkah yang harus dilakukannya. Nah, cuma seperti yang saya katakan, setiap kita menyampaikan suatu permasalahan yang menyudutkan orang lain, harusnya berdasarkan data dan fakta. Jangan pakai katanya. Marilah sama-sama kita jadi manusia yang beradab, ya. Mempunyai etika, ya. Karena kita juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Jangan memperlakukan orang seperti itu, ya. Padahal permasalahan sepele, permasalahan itu hanya permasalahan masalah Agus. Kenapa harus merembet ke hal-hal yang tidak perlu? Itu kan tidak manusiawi juga. Nah, silakan netizen itu menilai ya, ungkapan dan ucapan itu pantas atau tidak sebagai kita budaya bangsa Indonesia orang Timur ya. Nggak tahu kalau orang Barat, nggak ngerti saya ya. Tapi seorang Timur mempunyai etika, mempunyai sopan santun, mempunyai suatu peradaban ya. Jangan kita melanggar peradaban orang Timur. Ini kalau sudah gaya-gaya kayak gitu, waduh, orang menilainya gimana gitu loh. Tapi walaupun demikian, saya sampaikan kepada yang bersangkutan, objeknya yang Novi itu, silakan kamu menilai, silakan kamu melakukan langkah-langkah apa saja yang menurutmu pantas atau tidak pantas. Nah, tentunya ini pembelajaran bagi kita semua. Tapi kalau ditanyakan, kalau sudah menyebut langsung orangnya dengan pokok permasalahan menyebutkan ya, mohon maaf nih, menyebutkan pelacur, menyebutkan narkoba, ini berarti sudah menuduh seseorang langsung. Ingat undang-undang ITE, ini direct langsung soalnya. Itu kena itu. Tapi silakan saja, itu saya serahkan kepada Novi untuk menilai, untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut. Apakah itu hanya dianggap tuh sebagai pelecehan aja atau mau dilanjutkan ke ranah hukum. Silakan saja. Ini bangsa Indonesia kan penyakitnya gitu, gitu lapor. Nggak jelas juga yang dilaporkan apa gitu loh. Oh, tapi walaupun dia mempertanyakan sudah menyebutkan nama itu salah ya Pak Yatin? Gimana? Walaupun dia mempertanyakan dengan tuduhan apakah dia pelacur, apakah ini dengan menyebutkan itu kan sudah menyambar apakah itu berarti kan sudah apakah apa maksudnya? Nah, ini kan sudah nyamber kepada seolah-olah dia berprofesi seperti itu. Kan sudah mengindikasikan. Loh kenapa apakah itu loh?
kok seenaknya kamu bilang kayak gitu loh. Tapi silakan lah, itu saya nggak mau terlalu dalam, walaupun Novi itu di bawah kuasa saya, tapi saya tidak pernah mengajarkan orang untuk membalas yang tidak benar. Saya orang beriman, saya orang bertakwa, saya punya rasa kemanusiaan, ya. Kecuali kalau orang-orang lain itu tidak punya rasa kemanusiaan, ya silakan aja ngomong sembarangan, sudah tidak punya etika lagi. Nggak tahu saya diajarkan etika atau tidak gitu loh. Kira-kira gitu ya. Ini Pak, ini kan Alvin Lim katanya akan datangi Mabes dan koordinasi. Kenapa kasus Nopi bisa stop? Bahkan dia juga, Nopi itu menuduh ada oknum di Mabes. Maka saya bilang, saya sudah dengar juga, hati-hati dalam berbicara ya. Siapa yang membackingi jenderal dia saya copot. Ini hati-hati, mulutmu harimaumu. Suatu ketika kena ke substansi kamu akan kena ya. Ini sudah nyamber-nyamber kepada predikat, apalagi di Mabes Polri, kepangkatan seseorang sudah kau sebut. Kapolri aja nggak berani ngomong saya copot kamu. Emang kamu siapa yang copot orang? Ini kadang-kadang bicara sudah keluar daripada konteksnya. Hati-hati ya. Semua tuh jangan dikira semua tuh apa yang kamu sampaikan sudah tidak nilai, disaring oleh Mabes Polri ya. Saat ketika terjebak kamu dengan critical poinnya, kamu akan korban nanti. Ingat bahwa kasus Anda di Mabes Polri juga masih ada ya. Nah dia juga katanya mau bongkar bisnis haramnya katanya. Bisnis haramnya bagaimana? Pokoknya sih mau bongkar bisnis haramnya Nopi. Kalau punya, maksudnya bongkar kalau Nopi punya bisnis haram. Sekarang gini aja, itu kan hak setiap warga negara mau membongkar kalau dia memang mempunyai bukti dan fakta, why not? Kalau demi kemaslahatan orang. Tapi jangan asal ngomong tidak mempunyai data dan fakta dan bukti. Kalau memang ada benang merahnya, umpamanya contoh ya narkoba, dia tahu narkoba tuh, gandeng aja polisi supaya menelusuri betul nggak disebutkan ya. Namanya gue informasi gitu loh. Informasi itu kan belum tentu benar, belum tentu juga iya. Nah, tinggal kalau memang benar ya kita telusuri aja, kita lihat. Tapi kalau tidak benar itu kan sudah fitnah. Kira-kira gitu ya. Nah dia juga mempertanyakan Bapak mungkin jenderal itu jenderal apa, katanya gak jelas kan gitu. Bagaimana ya? Mempertanyakan, Alvin Lim mempertanyakan jenderal itu jenderal apaan, katanya gak jelas, jenderal Kadun atau jenderal apa kata dia Bang. Kepada siapa? Kepada saya. Saya kan sudah dengar itu. Saya catat sudah. Ya. Hati-hati berbicara, saya katakan jangan dikirain apa yang disampaikan khususnya tertuju kepada saya. Jangan dikira nggak saya catat. Sudah menyangkut kepada nama saya, hati-hati. Ya. Maka saya bilang kalau berbicara itu dijaga ya. Kalau menyentuh sudah mencemarkan nama baik dan membuat fitnah, nanti mulutmu akan kena dengan apa yang kau sampaikan. Ini saya lihat sudah mulai lepas kontrol nih ya. Kalau saya lihat sudah lepas kontrol, sudah menunjukkan arogansi yang nggak jelas. Kalau saya manusia yang punya nilai ya, terlalu kecil saya nanggapin orang-orang seperti kayak gitu ya. Kalau saya menganggapnya lagi hilang ingatan aja gitu. Ya, ngapain nanggapin orang hilang ingatan, jadi bodoh saya ikuti apa yang di kepalanya tuh. Nggak cocok dengan konteksnya. Ini sudah mulai menunjukkan arogansi. Saya harapkan juga dari pihak Polri sudah mencermati nih. Beberapa hal sudah mulai nyamber predikat kredibilitas daripada pejabat-pejabat yang ada di Polri. Tapi saya yakin sudah dicatat, sudah di semua. Lihat apa yang disambarnya, apa yang disampaikannya, yang sudah menyangkut kepada apa tupoksi Polri, sudah dicatat semua. Tiba saatnya nanti kau kena. Ya. Saya kata sekali lagi, case yang sama kamu aja masih ada di Mabes Polri. Jangan dikirain kita nggak ngerti, kita tahu ya. Nanti ini disambar orang, kalau disambar, angkat statusmu masih TSK di situ. Soal tuduhan gak ngerti hukum tapi ngomong hukum ke Bapak gimana? Yang nggak ngerti hukum siapa nih sekarang? Dia atau saya? Dia sih menuduh apa gak ngerti hukum tapi ngomong hukum kan? Makanya biarkan saja deh. Maka sebenarnya saya catat berkali-kali. Saya nggak mau terpancing ya. Saya tidak akan terpancing dengan apa ucapan dia, tapi saya catat semua. Dikala critical point itu dapat, dikala nanti sudah menyentuh pada aspeknya, nanti kamu lihat ya. Saya tidak pernah menyamber-nyamber kamu, tapi kamu jangan nyamber-nyamber saya ya. Kamu cari perkara dengan saya gitu ya. Jenderal, ini kan sikap Novi sampai sekarang ini juga masih
anteng-anteng aja gitu sih, begitu juga dengan jenderal. Apakah ini sebuah strategi untuk mengcounter nantinya gitu, masih mengumpulkan dulu? Maksudnya gimana? Jadi Tadi sikap Novi kan sampai sekarang juga masih diam gitu, maksudnya masih anteng-anteng aja. Itu juga dengan jenderal, banyak yang counter lah dari pihak sana. Ini Banyak apakah strategi juga dari pihak Novi untuk mengcounter nantinya, mengumpulkan bukti-bukti dulu gitu? kan ada orang bilang tuh diam itu adalah emas. Makanya kalau orang yang beradab, orang punya pendidikan, kalau orang ngomong sembarangan, nggak usah ikut kita gila. Sambil kita catat di mana titik-titik critical point yang sudah nyamber kena kepada fitnah, pencemaran nama baik. Kita lihat aja biar lepas-lepas dia. Ya. Lepas dia, biarkan saja ya. Saya rasa kan yang nilai kan publik atau netizen. Kan makin tahu siapa dia, makin tahu kan. Oh, cuma kualitasnya seperti itu. Tapi dikala dia sudah mulai kebablasan, ada hal yang titik poin kena daripada tindak pidana, selesai. Kalau saya nggak terpancing, saya seorang yang tahu hukum. Dia bilang dia ngerti hukum tapi nggak ngerti hukum, silakan kamu yang nilai. Kan lebih menilai kan publik, bukan dia yang nilai saya. Itu orang yang sudah mulai lepas-lepas. Saya juga bingung nih, manusia kok lepas dari mana gitu loh. Nanti akhirnya terjebak dengan apa yang dia sampaikan nanti. Pak Jenderal, ini kan soal dia katanya walaupun pengacara jenderal nggak bakal menang lawan dia. ya, media aja lah yang menilai gitu. Media yang menilai, kemudian publik yang menilai, netizen yang menilai, kira-kira apa yang disampaikannya itu berbuah hasil atau tidak. Itu aja. Saya nggak menanggapi itu. Terus apa sih kapasitas dia? Saya yang sudah orang di dalam Barreskrim Polri, saya nggak berani ngomong kayak gitu, apalagi dia, siapa dia. Tapi saya nggak mau terpancing, ya. Saya biarkan dulu dia ngomong sampai di mana dulu, ya. Tapi catat, setiap dia ngomong karena menyentuh kepada kita, saya catat semua. Saat kau nanti tiba saatnya, selesai kamu. Jangankan itu, saya angkat juga nanti kasus yang sudah ada di Barreskrim itu, yang sudah jadi tersangka. Nah, saya kuliti nanti, saya minta pertanggungjawabannya kepada Kejaksaan Agung supaya ini ditindaklanjuti. Jangan dikira saya nggak ngerti gitu loh. Pak Jenderal, ini dia juga sesumbar katanya mengklaim sudah mencopot jenderal di polisi dan bahkan kejaksaan. Ya, itulah saya bilang. Makanya saya bilang Barreskrim Polri juga mendengarkan ini. Emang Kapolri aja nggak mau ngomong kayak gitu, apa aja dia gitu loh. Nah, saya copot jenderalnya, ini ngomong apa ini? Lagi waras atau keluar dari rumah sakit jiwa nih tuh? Gimana dia mau copot jenderal itu? Terus saya harus terpancing dengan ucapan dia? Enggak lagi. Capek terpancing dengan orang-orang seperti kayak gitu. Sekarang dibilang ODGJ, yang ODGJ ini siapa sekarang nih? Oh, sedangkan Jaksa Agung aja nggak berani saya copot anak buah saya. Kapolri aja nggak bilang saya copot jenderal. Loh dia, terus dia jenderal dari mana? Bisa mencopot jenderal dulu. Nah, silakan aja masyarakat menilai, silakan publik menilai, silakan netizen menilai. Ini ngomongannya dia lagi kumur-kumur atau ngomong lagi bangun tidur atau gimana gitu loh. Makanya kita yang waras ngalah, kita yang waras senyum aja mulai ini ngomong atau lagi ngapa gitu loh. Gitu aja. Saya jawabnya gitu-gitu aja. Saya nggak mau terpancing saya. Kalau terpancing saya sama dengan bodoh juga saya. Kalau misalkan Nopi buat kejahatan, jangan coba-coba lawan dia. Bahkan dia juga mencontohkan gak gentar walaupun siapapun itu backingan polisi. Nyinggung backing. Ngapain dia? Gini aja jawaban saya singkat. Udahlah, urus saja kesehatanmu supaya panjang umur gitu loh. Nanti kalau meledak-meledak terus nanti naik tensi, berpengaruh kepada penyakitmu. Gitu loh. Udah urus saja kesehatanmu. Jangan terlalu campur dengan orang lain. Nanti kalau terus-terusan seperti itu, pasti akan berpengaruh pada kesehatanmu. Sudahlah, kan kondisimu sudah seperti itu. Udah berbuat amal aja, berbuat kebaikan aja lah, ya. Selama masih diberikan kesempatan hidup loh gitu ya. Berbuat amal, berbuat kebaikan. Jangan nanti gara-gara itu nanti mempercepat pulang ya nanti kan. Itu ya jawaban saya singkat-singkat saja, saya nggak mau terpengaruh. Pak Jenderal, soal dia menuduh kalau Nopi sudah merampok uang Agus dan segera minta kembalikan, gimana tanggapan? Bukan dia yang menentukan.
Apa hak dia menentukan komposisi itu? Ya. Yang menentukan komposisi itu adalah 4 pilar itu, ya. Dia juga katanya udah akan somasi Nopi walaupun di Sudan Barat sudah damai. Biarkan saja dia somasi, kenapa rupanya? Udah saya katakan yang menentukan 4 pilar itu. Ini baru datang belakangan sudah ngoceh aja gitu loh kan. Baru bangun tidur langsung ngoceh gitu loh. Yang Farhad Abbas yang dari awal aja nggak seperti gitu amat gitu loh. Nah, saya juga bingung juga Farhad Abbas menggandeng gitu loh. Nah, saya juga nggak tahu. Jadi saya perlu sampaikan yang menentukan itu 4 pilar ya. Donatur, penyelenggara atau penggagas, objek, kemudian si Denny Sumargo. Ini yang diajak untuk berkonsultasi untuk menyelesaikan pokok permasalahan Agus. Jadi nggak ada orang lain. Ya, itu yang perlu dipahami. Syukur-syukur dari Kemensos memfasilitasi atau memediasi biar cepat clear. Harapan kita kan cuma satu, cepat clear aja.